Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Semoga Anda semua tetap sehat, kuat, semangat mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi juga tentunya selalu mendapat keberuntungan di hari-hari yang Anda lewati, juga mendapatkan keajaiban yang nyata. Dan tentunya semoga Anda semua tercapai harapannya, impian, dan apapun yang Anda inginkan semoga terwujud dengan tanpa susah payah, dengan cepat, cepat, cepat. Datanglah, datanglah, datanglah. Kemari, 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 cepat, cepat, cepat. Sekarang, sekarang, sekarang. Gitu ya. Semoga menjadi doa dengan cepat ya. Minyak kobra, ini minyak kobra nih. Kalau saya suka wangi-wangian biar seger. Sudah mandi tadi, pagi-pagi mandi. Jadi begini, terawang dulu ya, terawang. Kita terawang. Terawang itu sebenarnya berpikir. Jadi kita mengambil saripati pikiran dengan cara berkonsentrasi begitu ya. Nah, jadi jika ingin mencapai sesuatu, kita tidak begitu saja tercapai, tapi mesti bisa mengubah kebiasaan. Katanya begitu, katanya. Kata siapa? Memang begitu ya. Dan sejak dulu sudah ada yang bilang kalau tidak salah ya. Biarin pakai ilmu katanya juga kalau itu menjadi motivasi. Tidak apa-apa pakai ilmu katanya. Jadi untuk mencapai sesuatu, kalau kita tidak mengubah kebiasaan kita itu akan sulit. Jadi kita mesti bisa mengubah kebiasaan yang asalnya tidur melulu. Ya bangunlah, bergerak ketika kita pengen mendapat rezeki, ketika kita pengen mendapat uang, ketika kita pengen mendapat kerja, ketika kita pengen mendapat jodoh. Bukan tidak mungkin, bukan hal yang mustahil jodoh itu datang ketika kita tidur. Bukan tidak mustahil uang itu datang ketika kita tidur. Bukan tidak mustahil rezeki itu datang ketika kita tidur. Saya tidak memustahilkan, karena itu sesuatu hal yang mungkin dan saya mengalami pernah begitu. Pernah mengalami. Bahkan tadi juga mengalami. Begitu ya. Tiba-tiba ada yang datang rezeki. Tetapi seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa ikhtiar usaha itu adalah rasa syukur ya, wujud aplikasi dari rasa syukur itu dengan usaha. Usahanya tidur, ya tidak apa-apa kalau begitu ya. Tapi memang mesti bisa mengubah kebiasaan. Jadi kebiasaan misalkan yang buruk, nah ditingkatkan sedikit-sedikit. Jangan langsung, kalau langsung mudah ngedrop zodiak Aries ya. Sedikit naik selepel begitu. Itu akan lebih kuat, lebih panceg.
Ini rahasia, ilmu rahasia nih buat zodiak Aries ya yang ingin tercapai hajatnya. Ada ilmu rahasia. Saya tidak memustahilkan uang jatuh dari langit. Tetapi bukan berarti kita harus menunggu. Jatuh dari langit menunggu datang kapal terbang jatuh uang. Tidak, tapi kita tetap berusaha karena dengan hasil keringat kita itu akan membersihkan ion-ion negatif. Energi maksudnya, energi-energi negatif itu keluar ya. Kemudian dan ke badan juga kan terasa segar, jadi positif kan energinya ya. Simpel saja. Kebiasaan yang buruk jadi sedikit agak baik. Kebiasaan yang kurang baik jadi sedikit agak baik. Kebiasaan yang baik tambahin lagi lebih baik. Kan tidak salah begitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang namanya, menurut saya, halusinasi. Kata untuk halusinasi itu hanya sebuah apa ya? Mungkin kalau bagi saya pribadi nih, kalau bagi Anda terserah. Hanya sebuah pembicaraan saja. Tidak apa-apa yang anti halusinasi, tidak apa-apa. Saya sangat menghargai untuk itu semua ya. Yang berhalusinasi tidak apa-apa asal menjadi motivasi positif, motivasi yang baik, dengan cara yang baik dan tujuan yang baik. Dengan cara yang baik dan tujuan yang baik, dan itu membawa pergerakan hati kita untuk menuju mencapainya. Jadi halusinasi itu menjadi sebuah cita-cita di situ. Di balik halusinasi itu yang anti tidak apa-apa, dan saya sangat menghargai, menghormati. Yang berhayal banyak kok, hayalan yang bisa jadi kenyataan banyak ya. Kenyataannya kan begitu. Ternyata hayalan pun bisa jadi kenyataan. Coba Anda berhayal, misalkan saya pernah dulu berhayal tuh tentang apa ya dulu tuh, tentang, dalam hayalan saya waktu zaman telepon rumah, kata saya belum zaman apa tuh, handphone yang bisa dibaca, cuman pager nggak tahu apa waktu itu. Kata saya bilang ya seolah-olah berhayal untuk membaca telepon tapi dibaca begitu intinya. Tiba-tiba nenek saya beli, kan almarhum ya, beli telepon yang bisa SMS itu kan ada ya kalau tidak salah, dan banyaklah. Jadi sambung menyambung antara hayalan saya tuh dengan sebenarnya yang sudah ada. Terkadang begitu, hayalan Anda pun begitu. Seperti yang di YouTube nih, kadang tiba-tiba kan ada yang sama tuh, misalkan judul padahal tidak melihat. Ada yang sama, ada yang padahal tidak melihat. Nah, itulah kecanggihan pikiran kita, kecanggihan akal kita, kecanggihan hati kita. Jadi sudah canggih sebenarnya, sudah canggih. Hanya kita bagaimana mempergunakan itu semua. Tentunya untuk kebaikan ya, tentunya untuk kebaikan, kemaslahatan bersama. Tidak untuk kepentingan diri sendiri. Berhayal misalkan punya istana di bulan, tidak apa-apa.
Karena hayalan itu kan sebagian dari alat jiwa ya. Itu ada hayal, ada pikir ya. Kalau tidak salah begitu. Menghayalkan rekreasi, kan ada rekreasi ya ke sana planet. Tidak apa-apa, mungkin suatu saat itu bisa mungkin. Gitu, mungkin suatu saat itu bisa mungkin karena tidak mustahil menurut akal. Ketika Tuhan menghendaki tentunya bisa terjadi segala apapun bisa terjadi. Tapi kita tetap disertai dengan usaha yang maksimal. Kalau tidak disertai usaha yang maksimal, nah ini saya menghayalkan ya banyak lah pokoknya, susah kalau diceritain ya. Ternyata ada, ternyata terjadi. Banyak lah, banyak. Ya mungkin itu masuknya firasat, terserah ya. Atau mungkin itu masuknya intuisi, inspirasi atau lain sebagainya, terserah. Yang pasti kan memang itu sesuatu yang gaib dan kita bisa menjadi nyata ketika memang bisa kita usahakan dan ada izin dari Yang Maha Kuasa tentunya ya. Bahkan yang lebih unik, tidak pernah dihayalkan, ini bisa terjadi, tidak pernah dihayalkan sedetik pun. Misalkan ada seseorang asalnya yang di jalanan tiba-tiba jadi orang kaya, kan banyak ya. Bahkan ini tidak pernah dihayalkan, apalagi yang sudah dihayalkan. Apalagi yang sudah dihayalkan. Mungkin begitu kalau menurut pandangan saya. Bisa salah, bisa benar. Namanya kita berbagi ya, namanya kita berbagi. Dan saya sangat menghargai untuk perbedaan istilah kata, perbedaan istilah bahasa. Yang penting itu ketika jadi motivasi yang baik, itu berguna, bermanfaat untuk kemaslahatan bersama, kemaslahatan kita semua, kemaslahatan bangsa, kemaslahatan negara. Minimal untuk diri sendiri itu bermanfaat. Dari diri sendiri kan nanti untuk yang terdekat, keluarga, yang terdekat lagi, yang terdekat lagi. Dulu saya hanya sekata-kata waktu ditanya almarhum nenek saya, kunaon can boga kabogo, kenapa belum punya pacar, kunaon can boga kabogo. Punya, kata saya, di Sukabumi, padahal tidak ada, belum itu. Tiba-tiba beberapa kurang lebih setahun ada lah, menikahlah dengan orang Sukabumi, kan begitu ya, menikahlah di Sukabumi di sana. Jadi terkadang tiba-tiba, dan saya selalu ingin ke sana dulu tuh, ingin main ke daerah sana, ke daerah selatan dulu tuh, senang main, menghayalkan sesuatu, ternyata di sana ya memang luar biasa. Indah ya.
Dan di dalam diri Anda juga mungkin sering terjadi hal seperti itu ya. Di dalam diri Anda pasti sering terjadi hal seperti itu ya. Hal yang tidak diduga atau hal yang dihayalkan bahkan. Hal yang dihayalkan, hal yang tidak diduga. Mungkin bisa terjadi. Jadi kalau menghayalkan tuh yang baik-baik ya. Itu semoga menjadi doa. Kalau berhalusinasi, halusinasinya jangan yang menakutkan ya, jangan yang menakutkan. Kalau mungkin berhalusinasi Anda. Jadi sugestikan diri kita tuh, beri pengaruh diri kita tuh yang baik-baik begitu ya. Ketika diisi yang baik-baik diri kita tuh, maka penuh untuk yang tidak baik tuh masuk. Tidak ada tempat nih. Kan sudah ada tempat yang baik-baik ditempati. Saat masuk penuh, yang tidak baik mau masuk penuh. Tapi memang walaupun terkadang kita kewenehan maksudnya ya. Maksudnya tuh kewenehan tuh gimana ya? Jadi tanpa sengaja terkadang suatu yang buruk ya itu wajar. Karena ada nafsu di dalam diri kita tuh. Ada nafsu amarah ya, ada nafsu lawamah kan, ada nafsu mutmainah. Kalau mutmainah memang sudah ya tenang ya hatinya. Kalau saya jauh untuk ke situ ya, jauh untuk ke situ. Tapi kita berusaha sama-sama kan begitu ya, sama-sama berusaha sharing, tidak dengan ego, tidak dengan ego. Pendapat saya ini yang benar, tidak begitu. Justru semoga saja pendapat yang keluar dari mulut saya atau mulut Anda yang benar. Tidak harus kita memaksakan sesuatu itu ya. Bahkan kita mengalah itu lebih baik ya. Ketika mungkin walaupun ketika kita benar tapi mungkin harus mengalah, bagaimana lagi ya? Agar persaudaraan tetap terjaga mungkin ya. Ketika kita berdebat nih dengan teman, kalau ini perdebatan terus berlangsung dan saling mempertahankan ego, itu bisa buruk. Pertemanan, persaudaraan bisa pecah. Nah, mungkin terkadang saat itu ya, kita harus mengalah. Kita harus mengalah. Soalnya yang namanya kebenaran itu nanti sadar dia tuh. Dan nurani ini tidak bisa ditipu daya, tidak bisa. Nurani itu tetap berbicara dengan apa adanya hati kita tuh, hati nurani ya. Hati yang diterangi cahaya itu tidak bisa dibodohi. Jadi begitu prosesnya, caranya yang baik, tujuannya juga yang baik. Dan itu menjadi suatu motivasi. Itu bisa jadi hasil yang baik menurut saya, mungkin begitu ya.
Maaf jika ada kesalahan. Salam sehat selalu. Salam alien, salam kopi hitam.